Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kaum muslimin dimanapun berada, kita sering mendengar kata insyaallah ya, dan sering kita gunakan dalam kehidupan, dan ini menjadi bahasa Indonesia, bahasa serapan, dan lazim dipakai dalam pergaulan. Bahkan non-muslim pun kadang-kadang menggunakan kata-kata insya Allah ya. Insya Allah itu apa? Insya Allah itu bermakna jika Allah mengizinkan ya, jika ada izin Allah. Ini sebenarnya adalah kata janji ya, tetapi kata ini sebenarnya sakral ya, mulia, karena menggunakan nama Allah. Nah, sayangnya di dalam pergaulan kadang-kadang ini digunakan untuk sekedar menghormati orang ya, padahal kita tidak ingin datang, tapi tetap juga kita bilang insya Allah ya. Kita memang berhalangan dan kita tahu bahwa hari yang diundang itu kita memang tidak ada di tempat, kita juga bilang insya Allah. Nah, sebaiknya menggunakan insya Allah itu secara tepat ya. Jadi kalau memang tidak bisa datang ya kita katakan mohon maaf saya tidak ada di tempat ya. Jadi jangan memanfaatkan kata insya Allah, karena insya Allah ini asal usul munculnya juga itu ada kisahnya ya, dan ini dicantumkan Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi. Saya ingin menceritakan tentang kisah lahirnya insya Allah ini ya. Jadi ketika Rasulullah itu awal berdakwah di kota Mekah ya, kita tahu bahwa begitu dakwah Nabi terbuka, itu mulai Nabi mendapat banyak tantangan, rintangan ya. Orang-orang kafir Quraisy itu menjadi panik, mereka menjadi khawatir dan ketakutan karena pengikut Nabi dari hari ke hari semakin bertambah banyak, dan pengikutnya bukan hanya orang-orang lemah ya, para budak, tapi juga dari golongan bangsawan, ada seperti Abu Bakar ya, ada Utsman, orang-orang yang juga punya posisi, punya kedudukan ya. Nah, sehingga orang-orang kafir lalu berupaya melakukan pendekatan. Mereka datang ke Abu Talib, paman Nabi yang memelihara Nabi sejak kecil, supaya dibujuklah Nabi Muhammad itu tidak usah berdakwah ya, jangan ngomong tentang Islam. Kalau dia mau apa kami beri ya, dia mau harta kami akan berikan harta, kalau dia mau kedudukan kami akan angkat dia sebagai seorang tokoh yang punya kedudukan tinggi ya, kalau dia mau wanita kita akan carikan wanita yang paling cantik, kata tokoh-tokoh Quraisy. Abu Talib waktu itu menyampaikan kepada Nabi Muhammad tuntutan orang-orang kafir Quraisy ya. Mengejutkan jawaban Nabi tentu saja, kata Rasulullah, wahai pamanku, seandainya mereka itu mampu meletakkan matahari di tangan kananku. Bayangkan, matahari itu kan luar biasa dahsyatnya. Seandainya mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, supaya aku berhenti akan dakwah ini, tidak, kata Rasulullah, aku tidak akan berhenti sampai Allah memberikan aku kemenangan ya, atau aku mati karena perjuangan ini. Ucapan Nabi itu yang menyebabkan Nabi merasa sedih juga, karena tercetus di hadapan pamannya, dia takut melukai hati pamannya sehingga Nabi menangis tertunduk. Tapi pamannya lalu memeluk Nabi dan berkata, ponakanku, silahkan kau lakukan apa yang kau mau dan aku tidak akan menyerahkan kamu kepada mereka. Nah, orang kafir semakin tidak suka ya dengan keadaan ini. Lalu mereka berusaha mencari cara ya, memberi Nabi branding buruk ya. Nabi itu penyair, Nabi itu penyihir ya. Justru dengan kalimat itu ada orang penyihir yang nanti datang cari Nabi lalu masuk Islam. Jadi setiap orang yang mau haji itu ada kelompok-kelompok yang mencegat di perbatasan, memberitahu hati-hati nanti di dalam itu ada orang namanya Muhammad, jangan dengar dia bisa menyihir. Nah, kemudian ini gagal juga, orang berislam semakin banyak bertambah ya. Lalu mereka datang kepada Nabi Muhammad, mereka bilang, wahai Muhammad, begini aja, kita damailah. Pada saat kamu beribadah kami ikut, pada saat kami beribadah kamu ikut, jadi sama-sama ya.
kami ikut ibadahmu, nanti kami nyembah berhala, kamu juga sembah berhala. Lalu Allah turunkan firman-Nya yang kita tahu dalam surah ya ayyuhal kafirun itu, ya, tegas Allah katakan lakum dinukum waliyadina, bagi kamu agamamu, bagi saya agama saya. Maka orang kafir dalam kepanikan itu ada tokoh ya yang bernama Nadar Ibnul Haris, ini tokoh Quraisy yang terkenal, dia sangat benci dengan Nabi ya. Lalu dia mengajak teman-temannya ke Madinah. Kita jumpai di Madinah itu ada perkampungan Yahudi. Nah, kita tanya kepada para pendeta Yahudi, apa Muhammad ini betul-betul nabi atau pendusta? Singkat sampai kepada pendeta Yahudi di Madinah, kata pendeta Yahudi di sana, kalau temanmu itu nabi, ya, dia pasti bisa jawab 3 pertanyaan. Kalau dia tidak bisa jawab, itu berarti dia bukan nabi. Dan kalian boleh mendustakannya, ya. Tapi kalau dia bisa jawab, dia nabi dan kalian ikuti dia. Apa pertanyaan itu? Ya, pertanyaan tadi tidak ada yang tahu karena itu hanya ada dalam kitab Ibrani, ya, dalam kitabnya orang-orang Yahudi. Nah, sehingga orang-orang di Arab waktu itu juga tidak tahu. Lalu mereka diberitahu sama pendeta Yahudi tentang 3 hal yang ditanyakan kepada Nabi Muhammad. Yaitu tanyakan kepada Muhammad itu tentang sekelompok pemuda ya yang meninggalkan kaum mereka pada zaman dahulu dan bagaimana kejadian yang menimpa mereka. Yang kedua, kisah ya yang mengagumkan tentang petualang ya, yang menguasai timur dan barat ya, dia penuh dengan keadilan ya, sangat mengagumkan. Nah, kemudian yang ketiga, tanyakan kepada Muhammad apa itu roh. Orang-orang kafir Quraisy ini sangat senang dan mereka yakin Nabi Muhammad pasti tidak bisa jawab. Sampai di kota Mekah disampaikan kepada Nabi Muhammad dan Rasulullah yakin bahwa semua pertanyaan ini akan dijawab oleh Allah. Maka pada saat itu Nabi mengatakan besok aku jawab. Ternyata besok ditunggu, Allah tidak turunkan wahyunya. Orang kafir datang, mana jawabannya wahai Muhammad? Nabi Muhammad bilang wahyu belum turun. Mereka tertawa. Kemudian hari kedua mereka tanya lagi, juga tidak ada. Sampai 15 hari, bayangkan ya. Nabi Muhammad diejek ya, dan di situ terjadi pertaruhan iman. Artinya kaum muslimin juga dibuat goncang ya. Nah, kemudian mereka mengatakan Muhammad dusta ya, dia bilang besok, ternyata sampai sekarang juga belum ada jawaban. Nah, pada hari ke-15 Allah kemudian menjawab. Nah, disitulah dimuncul tentang firman Allah dalam surah Al-Kahfi ya, ini tercantum dalam ayat 23 dan 24. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Dan janganlah sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Jadi Allah mengatakan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Illa ayyasha Allah, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Dari sini Allah mengingatkan Nabi Muhammad dan kita semua tentu bahwa kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Nah, ini yang menyebabkan wahyu tidak diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Ditunda sengaja oleh Allah untuk memberi pelajaran bahwa tidak boleh kita, karena kita adalah makhluk yang lemah, untuk mengatakan sesuatu itu besok, tetapi katakanlah insya Allah. Nah, kemudian Nabi Muhammad ternyata bisa menjawab semua pertanyaan mereka. Ketika mereka bertanya tentang sekelompok pemuda itu, turun ayat Quran ya, dalam surah Al-Kahfi ini ayat 9-25 menceritakan ada sekelompok pemuda, mereka kemudian meninggalkan kerajaannya menuju suatu gua. Mereka masuk ke sana, mereka tertidur selama 300 tahun, ditambah 9 tahun. Apakah ini 300 tahun ditambah 9 tahun ini bingung ya? Sebenarnya jangan bingung, ini justru kehebatan Al-Quran. Ketika kita menggunakan kalender perhitungan Syamsiah, ya, bagaimana bumi mengelilingi matahari, itulah yang dipakai di dalam kalender Masehi misalnya, nah itu 300 tahun. Tetapi ketika kita memakai perhitungan kalender Qamariyah yang kita pakai di dunia Islam dalam kalender Hijriyah, itu 309 tahun. Ya, jadi itu silahkan secara matematis bisa dibuktikan. Ya.
Lalu mereka di dalam goa itu tidak mati, mereka tidur. Bahkan Al-Quran menceritakan, nanti silakan baca soal Kahfi itu, badan mereka bolak-balik ya, berbolak-balik. Artinya mereka itu terus bergerak. Kalau diam saja itu tentu akan hancur tubuhnya, berbolak-balik. Goanya luas, kemudian matahari itu terbit di kanan, digambarkan dalam Al-Quran, kemudian matahari itu nanti terbenamnya di kiri goa. Jadi ketika matahari ada di tengah, disitulah masuk cahaya dan sirkulasi pencahayaannya. Dan mereka terbangun, begitu mereka terbangun setelah 300 tahun atau 309 tahun, mereka saling menatap. Wajah mereka tidak berubah, ya. Karena itu jawaban mereka, berapa lama kita di sini? Ya paling sekitar satu hari atau sebagian daripada hari. Padahal mereka sudah 300 tahun. Dan ini diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi. Kemudian tentang seorang petualang yang memiliki kekuasaan timur barat ya, itu mereka itu disebutkan adalah Zulkarnain ya, pemilik 2 tanduk. Dan kemudian terkait dengan roh dijelaskan oleh Al-Isra ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedang kamu diberi pengetahuan yang sedikit. Nah, demikianlah sejarah lahirnya insya Allah tadi ya. Karena itu gunakanlah insya Allah pada tempatnya, jangan digunakan pada hal-hal yang tidak tepat ya, yang kita sebenarnya tidak hadir, tidak ingin hadir, tapi kita gunakan insya Allah. Nanti kita berdusta dengan menggunakan nama Allah ya, kita menipu diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita senantiasa keberkahan di dalam Ramadan ini ya, bertambah ilmu kita, bertambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.